Banyak yang bilang cara setting VLAN trunking itu susahnya kebangetan. Padahal ya, kalau kalian tahu konsep dan cara-caranya untuk menyeting VLAN trunking tersebut, jaringan kalian itu akan lebih rapi dan akan lebih efisien penggunaannya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya di Indra Flow. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah materi yang menurut saya itu sangat seru teman-teman. Kali ini pembahasannya. Mengapa? Karena pada materi kali ini itu bisa dibilang materi yang paling rumit, kemudian yang paling banyak, paling panjang, paling-paling deh. Eh, karena di materi kali ini tuh ada 7 yang akan kita bahas. Kemudian selain kita bahas, kita juga akan implementasi ketujuh tersebut di aplikasi Kisco Packet Tracer-nya. Untuk lebih lanjut, tonton sampai akhir video ini. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah berada pada materi yang akan kita bahas yang sudah saya bungkus dalam satu file PowerPoint. Nah, kita bisa lihat di sini judulnya yaitu VLAN Trunking. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada daftar pembahasan materi yang akan kita bahas. Nah, di sini ada yang pertama yaitu pengertian dan fungsi VLAN, yang kedua itu allowed trunk, yang ketiga ada protokol trunking, yang keempat dynamic trunking protocol, yang kelima ada target and untarget, yang keenam ada native VLAN, yang ketujuh ada perbedaan switch layer 2 dan layer 3. Kemudian yang terakhir kita tuh akan mengimplementasikan ketujuh materi ini pada Kisco Packet Tracer. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke materi yang pertamanya yaitu pengertian dan fungsi VLAN. Nah, di sini VLAN atau kepanjangannya Virtual Local Area Network merupakan sebuah teknik jaringan yang memungkinkan pembagian satu perangkat switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Melalui penerapan VLAN ini, administrator jaringan dapat melakukan segmentasi secara efisien berdasarkan faktor-faktor spesifik seperti fungsi kerja, departemen, maupun jenis aplikasi tanpa terikat oleh batasan lokasi fisik perangkat atau pengguna. Maaf. Dengan demikian, infrastruktur ini mampu meningkatkan fleksibilitas operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perangkat keras, serta memperkuat keamanan data melalui pemisahan lalu lintas jaringan yang lebih terstruktur. Nah, jadi fungsi VLAN ini dapat kita analogikan seperti kita berada di sebuah perusahaan nih teman-teman. Nah, di perusahaan tersebut tuh terdapat 3 divisi teman-teman. Nah, 3 divisi ini memerlukan masing-masing tuh jaringan yang saling terhubung. Misalkan di divisi pertama tuh ada 5 PC, divisi kedua ada 10 PC, divisi ketiga ada 6 PC. Nah, di divisi ketiga itu 6 PC itu harus saling terhubung teman-teman. Divisi kedua 10 PC itu harus saling terhubung. Dan divisi pertama juga 5 PC itu harus saling terhubung. Nah, kemudian untuk saling terhubung tuh kita pastinya memerlukan switch teman-teman. Nah, daripada kita membeli 3 switch untuk masing-masing divisi tersebut, kita tuh bisa di sini pembagian satu perangkat switch saja. Kita dapat menggunakan satu perangkat switch saja untuk dibagikan ke 3 divisi tersebut tanpa adanya bentrok data, teman-teman. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke allowed trunk. Apa itu allowed trunk? Allowed trunk pada perangkat Kisco merupakan fitur konfigurasi yang berfungsi untuk menentukan daftar VLAN tertentu yang diizinkan melintasi jalur trunk inter-switch link. Secara teknis, trunk memanfaatkan enkapsulasi IEEE 802.1Q untuk menyatukan berbagai segmen jaringan dalam satu kabel fisik melalui mekanisme tagging. Dengan membatasi VLAN yang diperbolehkan lewat, administrator dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth dengan mencegah traffic yang tidak relevan, sekaligus memperketat keamanan jaringan melalui kontrol akses yang lebih spesifik dan teratur. Nah, jadi intinya tuh allowed trunk itu cara untuk kita bisa membatasi akses VLAN yang
tidak kita perlukan teman-teman. Jadi jika ada misalkan jaringan data yang kita tidak perlukan, kita tuh bisa membatasi jaringan tersebut agar tidak masuk ke jaringan yang kita butuhkan teman-teman, seperti itu. Nah, nanti kita akan implementasikan teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga itu ada protokol trunking. Nah, di sini dalam protokol trunking itu terdapat dua jenis enkapsulasi pertama. Yang pertama itu ISL dan yang kedua itu ada IEEE 802.1Q. Nah, apa itu ISL? ISL atau kepanjangan dari singkatan dari Inter Switch Link merupakan protokol properti milik Cisco yang kini sudah dianggap usang, legacy, lama, dan tidak lagi digunakan pada infrastruktur modern. Nah, sebaliknya, IEEE 802.1Q ini telah menjadi standar industri global yang didukung oleh hampir seluruh perangkat switch saat ini. Protokol ini memungkinkan interoperabilitas antar berbagai merek perangkat jaringan, menjadikan pilihan utama untuk implementasi VLAN trunking di seluruh dunia. Nah, jadi perbedaan ISL dan IEEE ini, ISL itu standar lama teman-teman. Kemudian dia tuh properti milik Cisco. Jadi agak susah jika tidak bisa kita memakai ISL ini di luar Cisco teman-teman, karena dia milik Cisco propertinya. Kemudian dia ini sudah usang, sudah lama, dan udah gak dipakai lagi. Sementara IEEE ini adalah standar yang terbaru yang sekarang itu digunakan oleh industri global teman-teman untuk implementasi VLAN trunking. Kemudian selanjutnya di sini ada Dynamic Trunking Protocol. Dynamic Trunking Protocol atau dapat disingkat dengan DTP adalah protokol properti milik Cisco yang dirancang untuk menegosiasi pembentukan jalur trunk secara otomatis antar switch. Fitur ini memungkinkan sebuah port menentukan perannya, baik sebagai akses port maupun trunk port, tanpa konfigurasi manual yang kaku. Secara bawaan default DTP aktif pada perangkat Cisco dengan mode Dynamic Auto. Meskipun memberikan kemudahan dalam konfigurasi, penggunaan DTP perlu diperhatikan dari sisi keamanan guna mencegah pembentukan jalur trunk yang tidak diinginkan oleh pihak asing. Nah, jadi DTP ini sebuah protokol yang digunakan tuh pada switch. Jadi switch ini tuh switch 1 dengan switch 2 nih akan mengobrol nih teman-teman, analoginya mengobrol untuk menentukan akses port apa yang akan digunakan. Protokol apa yang akan digunakan, mau akses port atau trunk port. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Nah, ini kita contohnya yang di atas ini adalah switch pertama dan di sini tuh ada switch kedua. Nah, jika switch pertama itu menggunakan Dynamic Auto, kemudian switch kedua juga menggunakan Dynamic Auto, nah protokolnya itu akan otomatis menjadi akses. Jika switch 1 Dynamic Disable, sementara yang kedua itu Auto, akan menjadi trunk. Nah, kemudian jika di sini modenya Dynamic Auto, sedangkan di sini udah ada trunk, itu akan tetap trunk. Jika di sini akses, di sini auto, tetap akan akses. Dan lebih lanjutnya, kita next, di sini ada target and untarget. Nah, dalam mekanisme pengiriman data melalui VLAN itu dikenal dua jenis status paket, teman-teman, yaitu target dan untarget. Pada paket target adalah data yang telah disipi label VLAN ID sesuai standar IEEE yang umumnya diterapkan pada jalur trunk untuk menghubungkan antar switch atau router. Sebaliknya, paket untarget adalah data tanpa label VLAN yang biasanya digunakan pada akses port untuk menghubungkan perangkat akhir seperti PC atau printer. Pada kondisi untarget, switch akan secara otomatis mengarahkan lalu lintas data ke VLAN tertentu berdasarkan konfigurasi PVID, port VLAN ID yang telah ditentukan. Nah, jadi target untarget ini perbedaannya, kalau target tuh ada labelnya, itu identitasnya diketahui. Kalau untarget ini tidak berlabel, teman-teman. Nah, kita lanjut. Di sini ada native VLAN. Native VLAN adalah sebuah segmen khusus pada jalur trunk yang dirancang untuk menangani lalu lintas data tanpa kabel, untarget.
sesuai standar IEE, ketika sebuah switch menerima paket data tanpa tag VLAN pada jalur terang, paket tersebut secara otomatis akan diarahkan ke native VLAN yang telah ditentukan. Nah, ini contohnya ya. Data yang pakai tag VLAN atau tagged tadi itu akan langsung masuk ke VLAN sesuai tagnya. Sementara yang untagged atau data yang tidak pakai tag itu akan otomatis masuk ke native VLAN ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada perbedaan switch layer 2 dan layer 3. Nah, perbedaan utama switch layer 2 dan layer 3 itu terletak pada fungsi dan lapisan operasionalnya dalam mode OSI. Misalnya switch layer 2 ini beroperasi pada data link layer dan menggunakan MAC address untuk meneruskan data hanya dalam satu jaringan lokal. Sebaliknya, switch layer 3 ini beroperasi hingga network layer, teman-teman. Memungkinkan menggunakan IP address untuk melakukan routing antar jaringan atau inter VLAN routing. Jika switch layer 2 berfungsi sebagai jembatan sederhana antar perangkat, maka switch layer 3 bertindak sebagai perangkat cerdas yang mampu menggabungkan fungsi switch dan router untuk mengelola lalu lintas data yang lebih kompleks dan luas. Ya, seperti itulah perbedaannya. Oke, baik teman-teman, mungkin pembahasannya cukup sekian dari materi 1-7. Sekarang kita akan masuk ke 8, yaitu mengimplementasi keseluruhan materi tersebut. Langsung saja kita masuk ke Kisco paket tracernya. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah berada di tampilan Kisco paket tracernya, teman-teman. Nah, kita sesuai tujuan kita, yaitu untuk mengimplementasikan ketujuh materi yang telah kita bahas tadi. Pertama-tama kita akan membuat topologi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kita butuh satu switch, kemudian PC di sini 2, kemudian di sebelah kanan juga 2. Nah, oke, kemudian kita hubungkan, teman-teman. Nah, kita pakai yang otomatis aja biar cepat, teman-teman. Oke, baik teman-teman, di sini sudah ada sederhana saja ya. Di sini ada 4 buah PC dengan kita pisahkan menjadi di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 2 dengan satu switch. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address dulu, teman-teman. Nah, pada sisi kiri kita akan memberikan IP address 192.168.1.1, teman-teman. Bawahnya juga kita akan kasih IP address 192.168. Kemudian yang di sebelah kanan kita akan masukkan juga IP address, tapi berbeda, teman-teman. Kalau yang tadi itu 1.1, di sini itu 2.1, teman-teman. Sama yang bawahnya juga. Nah, sudah. Nah, baik teman-teman, di sini kita sudah mempunyai 4 PC yang masing-masing kita sudah berikan IP. Nah, kan kalau kita pasangkan IP saja di sini, sebenarnya sudah terhubung, teman-teman. Ya, sudah terhubung. Tapi ketika kita lihat simulasi, ya di sini simulasi, coba kita lihat. Nah, ketika kita tidak menggunakan VLAN nih, teman-teman, si PC0 itu akan ke broadcast. Nah, dia tuh akan mengirim pesan ke semua yang ada di switch ini, teman-teman. Jadi itu akan nih kan sini tuh akan ke switch kemudian menanyakan ke semuanya. Nah, sesuai dengan pengertian tadi VLAN, dengan konfigurasi VLAN tuh si PC ini tuh tidak akan menanyakan ke sebelahnya, teman-teman, melainkan akan langsung ke sejenisnya. Nah, kita akan coba sekarang menggunakan konfigurasi VLAN, teman-teman. Ya, kita masuk ke switch. Oke, kemudian kita masuk ke mode CLI-nya.
Nah, di sini kita seperti biasa akan masuk ke global konfigurasi mode. Nah, di sini kita akan menambahkan dua VLAN. Yang pertama itu VLAN 10 yang kita akan namakan dengan VLAN 10 saja, teman-teman, agar tidak pusing. Kemudian VLAN 20, namanya juga sama, VLAN 20 saja. Nah, setelah itu kita akan masukin nih VLAN 10 itu akan kita masukkan ke yang berlabel biru, yang ini, yang biru, yang sisi kiri. Sementara yang VLAN 20 kita akan kasihkan ke yang kuning, yang di sebelah kanan. Dengan cara kita interface FA range bisa disingkat juga RA dengan FA 0. Di sini kita bisa lihat itu tuh ada di sini sebentar. Nah, di sini itu FA01 dan FA02, teman-teman. Jadi kita akan interface FA01 sampai 02. Oke. Kemudian kita akan masukkan VLAN yang telah ada di switch ini, switch port. Kita masukkan ke mode akses dulu, kemudian switch port, akses, VLAN. Untuk FA01 dan 2 yang sebelah ini yang berlabel biru itu kita akan masukkan VLAN 10. Nah, ini sudah masuk, teman-teman. Kemudian kita akan lakukan yang sama di sebelah kanan, yang sebelah kanan yang label kuning. Device FA di sini tuh ada FA03 dan 04. Range dulu, RA range FA Ethernet 0 per 3 sampai 4. Kemudian apa yang sama, jetport mode akses kita singkat saja biar cepat, teman-teman. VLAN di sini VLAN 20, teman-teman. Nah, kita lihat dulu, teman-teman. Show VLAN brief. Nah, kita exit dulu, teman-teman. Show VLAN brief. Oh, sebentar. Do show VLAN brief. Tidak salah, teman-teman, maaf ya. Show VLAN brief. Nah, jika kita lihat di sini VLAN apa saja yang sudah ada pada jaringan ini. VLAN 10 kita sudah masukkan, tandanya berhasil di sini. Kemudian VLAN 20 juga di sini ada dengan nama-nama yang tadi, dan aktifnya itu sesuai yang kita masukkan, FA01 dan 2 untuk VLAN 10 dan 3 dan 4 untuk si VLAN 20. Oke, kemudian kita akan coba lagi, teman-teman. Nih, apakah pada simulasi si pesan itu akan mengirim ke dari apa, kan kita akan mengirim pesan dari PC 0 ini ke PC 1. Nah, kan tadi kalau tanpa VLAN itu si PC 0 tuh akan ke sini dan membroadcast menanyakan ke label kuning. Nah, apa kita akan coba apakah dengan VLAN dia masih menanyakan atau tidak. Kita coba ya. Ini klik dan klik. Sini udah successful, kita coba ke simulasi. Oke. Dan lihat. Oke. Nah, baik, teman-teman, kita sampai successful. Nah, baik, teman-teman, jadi dia tidak perlu menanyakan, si PC 1 ini tidak perlu menanyakan lagi ke PC 2 di sebelah kiri ini, karena dia sudah tahu yang VLAN 10 tuh di mana. Jadi dengan adanya VLAN tuh kita tidak perlu menggunakan switch lagi untuk si label kuning. Jadi walaupun mereka di satu switch, mereka tuh tidak akan bertabak-tabakan datanya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba trunking, teman-teman. Jadi kita akan membuat hal yang sama, topologi VLAN yang sama seperti yang di kiri ini.
Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah membuat topologi yang sama ya, dengan IP-nya juga sama teman-teman. Yang label warna biru ini 1.1, yang di sebelah kanan yang kuning ini 2.1 mengikuti. Kemudian kita akan sambungkan ya switch-nya antar switch. Nah, kita akan melakukan konfigurasi VLAN juga di switch yang kedua ini. Kita enter. Seperti biasa masuk ke global mode. Kita masukkan VLAN 10. Namanya kita sama VLAN 10. Terus kita masukkan VLAN 20. Namanya sama VLAN 20. Kita interface range A0 1 sampai 2. Kita masukkan si VLAN 10 di yang 01 sampai 2. Akses VLAN 10. Oke, maaf salah. Spot mode akses VLAN 10. Oke, kemudian kita interface RA FA 0/3 sampai 4. Untuk kita akan masukkan VLAN 20-nya. Akses VLAN 20. Oke, kita coba cek teman-teman. Do show VLAN brief. Nah, sudah ada ya teman-teman. Ini dapat kita lihat di sini. Sudah ada. Kemudian kita akan trunking teman-teman. Dengan cara kita interface FA. Di sini tuh kita bisa lihat kita akan trunking antar switch teman-teman ya. Yang kabelnya itu FA 0/5. Kita akan trunking di FA 0/5. Interface FA 0/5. Kemudian kita ketikkan switch port mode trunk. Enter. Nah, sudah ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama di sini juga teman-teman. Supaya betul, biar valid ya. Biar gak gagal. FA mode trunk. Oke, sudah. Nah, kalau di trunk ini teman-teman, kalau sebelum trunk ya, maaf tadi saya belum ngecek, si PC ini dengan ini tuh tidak akan terhubung teman-teman, karena VLAN-nya belum terhubung, switch-nya belum terhubung. Nah, kita lihat jika sudah dihubungkan dengan trunking ini, apakah bisa saling mengirim pesan, mengirim data. Kita lihat ya, successful, tandanya bisa ya. Kemudian jika yang satu dengan ini akan tabrakan atau tidak, pilot ya, jadi tidak bisa mengirim ke situ teman-teman. Nah, kemudian kita akan mencoba mengkonfigurasi VLAN ini pada switch yang multi layer teman-teman. Nah, sebenarnya perbedaannya itu cuma sedikit teman-teman. Pada switch multi layer ini kita juga harus menambahkan IP, kemudian menambahkan VLAN-nya itu sama seperti yang ada di switch ini. Tapi yang akan membedakannya itu ketika nanti mentrunking antar VLAN layer 2 dengan layer 3 ini akan ada yang berbeda teman-teman. Oke, kita akan membuatnya dulu. Nah, baik teman-teman, di sini kita sudah memberikan masing-masing IP pada setiap PC-nya ya. Yang di sini kita bedakan ya. Di sisi kiri sudah kita isi dengan
192.168.1.5, yang ini titik 6, kemudian 192.168.2.5 dan yang titik 6. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi VLAN. Kita akan menambahkan VLAN lagi di CLA ini. Oke, kita enter dulu, kemudian kita bilang no. Kita masuk ke global config dengan cara config terminal. Nah, di sini kita masukkan seperti biasa, teman-teman, seperti yang tadi. 10, namain name VLAN 10, name, jangan pakai spasi ya teman-teman, ingat 10, saya lupa tadi. Kemudian kita akan tambahkan VLAN 20, kemudian name VLAN 20. Jadi kalau menambahkan VLAN itu pakai spasi, kalau namanya jangan dipakai spasi. Kemudian kita interface FA0, pakai range ya teman-teman, range biar langsung FA0 1 sampai 2. Kita masukkan si VLAN yang 10, VLAN 10. Oke, kemudian kita interface RA FA 0/3 sampai 4, enter. Kemudian mode akses, kemudian switch akses, kita masukkan VLAN yang 20. Kita coba lihat dulu apakah sudah terhubung. So VLAN brief. Nah, ketemu ya. Di sini Pak, yang VLAN 10 kita masukkan ke 01 dan 02, yang VLAN 20 kita masukkan ke 03 dan 4. Kemudian trunking. Oke. Untuk trunkingnya itu agak sedikit beda di bagian akhir, teman-teman. Nah, kita coba yang tadi ya, interface. Kita lihat FA-nya tuh 05 sama 06 ya, interface FA 0/5, enter. Kemudian switch port mode trunk. Nah, di sini tuh ada di reject, teman-teman, dibatalkan karena interface-nya itu harus di encapsulation dulu dengan cara kita ketikkan switch port trunk encapsulation switch port trunk dot 1Q, teman-teman. Ini. Nah, setelah ini kita bisa untuk support mode trunk. Nah, sudah berhasil, teman-teman. Jadi perbedaannya itu sedikit, teman-teman. Cuma hanya butuh kita ketikkan switch port trunk encapsulation dot 1Q ini, teman-teman, agar bisa kita trunking dengan yang sebelah sini. Oke, di sebelah sini juga ada itunya. Kita coba interface FA ini enable on T on T, masuk sini, kita interface FA sini itu tadi 0/6, teman-teman. Kemudian support mode trunk. Nah, kalau di sini tuh bisa langsung, teman-teman, karena bukan di dia tuh enggak multi layer. Coba kita lihat interface trunknya ya. Show interface trunk. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Yang EVA 05 yang di sini sudah aktif pada statusnya trunking, berarti aktif. Kemudian yang 06 yang di multi layer juga trunking dengan encapsulation-nya 802.1Q. Oke.
sudah dengan multilayer, kita akan lanjutkan ke tamu teman-teman, PC tamu atau Alawat Trunk. Nah, kita tuh akan menambahkan satu buah PC di switch yang pertama dan satu buah PC juga di switch yang kedua teman-teman. Di sini kita hubungkan sini, yang ini terusnya apa 056 ya di sebelah sini, dan di sini kita akan berikan IP juga teman-teman. Di sini desktop IP address 192.168.3.1 aja, dan ini .3.2 ya. Buat 168.3.2. Oke, setelah itu, nah kan ini tuh misalkan ini tuh adalah sebuah data yang kita tidak perlukan nih teman-teman. Nah, kan kalau seperti ini tuh dia tuh masih bisa koneksi ke sini teman-teman. Bisa masih koneksi dengan PC 16 ini, bisa koneksi dengan 17. Nah, agar si 16 ini dan 17 ini tidak mengganggu ke jaringan yang lain, kita tuh akan membatasi si akses PC 16 dengan 17 ini dengan cara Outrun. Nah, sebentar, tapi tadi aku lupa untuk memberikan IP-nya dulu, memberikan VLAN-nya dulu ya. Enable config terminal, kita tuh akan memberikan di sini VLAN 30 teman. VLAN 30, dan 30 ini analoginya sebagai VLAN yang sudah tidak dibutuhkan, yang akan kita batasi teman-teman. Hanya VLAN 30 aja. Kemudian interface di sini FA-nya itu 0/6. Mode aktivitas teman-teman. Akses VLAN 30. Oke, sudah. Kemudian kita ke sini, yang tengah kita lakukan yang sama teman-teman. Kita exit dulu. Kita masukin VLAN 30 dan namanya VLAN 30. Kita interface FA 0 di sini tuh 7 kalau nggak salah. Kita lihat dulu, takutnya salah. Yap, 0/7. Setelah itu kita coba nih sebelum di allowed, apakah dia tuh masih bisa berkeliaran pesan-pesannya. Nih, ntar salah klik ya. Ini oke. PC 6 kita ping ke PC 17, maaf salah. Oh, masih itu ya. Oh,
Oke, baik teman-teman, di sini VLAN 30-nya pada PC 16 dan 17 sudah saya pasangkan ya. Nah, kita akan coba untuk mensimulasikan apakah mereka itu masih bisa saling terhubung. Nah, kita tuh belum membatasi mereka ya, teman-teman, apakah bisa terhubung atau tidak. Kita percepat dulu ini. Nah, sudah. Kita cek, kita ping 16 dengan 17 successful. Nah, ini tuh successful. Nah, kita akan coba membatasi kedua PC ini. Jadi mereka tuh tidak akan bisa saling mengirim data, teman-teman. Jadi ya udah, dia tuh gak digunakan lagi, gak akan kita izinin buat melintas gitu. Kita exit dulu. Kemudian kita interface FA-nya ini ya 05. FA 0/5 ya, antar switch ya. Terus kemudian switch port. Kemudian tuh kita ketik trunk allowed. Nah, yang boleh berkeliaran tuh VLAN apa aja, yang di allow, yang dibolehin tuh VLAN apa aja. Nah, di sini misalkan kan ada 3 nih VLAN, 10, 20, 30. Nah, yang digunakan dua PC ini, PC 16 dan 17 itu yang 30. Nah, jadi kita akan membiarkan VLAN 10 dan 20 ini untuk bisa saling koneksi. VLAN 10,20, enter. Kemudian kita lakukan yang hasam yang di sini. Oke, kita exit dulu, interface FA 0/5. Kemudian switch port, trunk, allowed, VLAN 10 dan 20. Oke. Nah, setelah ini kita akan coba apakah masih sukses nih, apakah dia masih bisa berkeliaran di perangkat switch ini. Progress. Nah, violet. Nah, artinya kedua PC ini sudah tidak bisa berkeliaran di switch ini karena dia dibatasi oleh si protokol allowed tadi. Nah, kemudian di sini saya ingin mencoba untuk mengatur dynamic protokol trunking, teman-teman. Yaitu tadi ada protokolnya menjadi akses ataupun menjadi trunk. Nah, di sini kita coba untuk do show FA 0/5 switch port. Sebentar, ada yang salah. Oh ya, do show interface, teman-teman, FA 0/5 switch port. Nah, di sini. Oke, di sini tuh administratifnya tuh mode terang, teman-teman. Mengapa mode terang? Karena ya emang bawaan yang tadi kita masukkan itu mode trunking tadi, yang di atas switch port mode terang kita pasangkan. Kedua switch ini tuh administratifnya itu adalah protokol terang. Kita akan coba ganti, teman-teman. Untuk kita ganti dengan cara itu interface FA 0/5 kita ganti dengan mode dynamic desirable. Oke, ada yang salah, teman. Nah, baik teman-teman, di sini ada kesalahan sedikit. Ternyata seharusnya itu kita pakai switch port dulu, teman-teman. Mode dynamic desirable. Nah, ini udah ganti, teman. Kita akan coba nih do show lagi, lihat lagi interface di EPA ini apakah akan ganti atau tidak. Oh, tapi sebelum itu kita akan ganti juga yang di sebelah sini, teman-teman, agar karena ada rumus tabel tadi, jika mode dinamik manapun kalau ketemunya terang itu akan tetap terang, teman-teman.
Jadi kita akan ganti juga yang kedua ini. Kita interface FA 0/5 support mode dinamik, coba yang dinamik apa ya tadi, dinamik auto aja ya, dinamik auto. Udah, coba lagi ke sini. Ini do show FA no interface dulu, interface FA 0/5 spot. Nah di sini administratifnya tuh mode dynamic disable, karena ya tadi kalau dynamic disable dan auto itu akan disable. Nah, sekarang kita akan pindahkan lagi ke mode terang agak ya teman-teman. Interface FA, jadi itu sedikit gambaran dari bagaimana di TV itu bekerja teman-teman. Jadi mengikuti switch-switchnya itu akan otomatis berubah menjadi akses atau terang. Nanti di sini operasional modenya terang teman-teman ya, modenya jadi terang. Jadi kita nah teman-teman ini modenya jadi terang, dynamic disable dengan si dynamic auto. Jadi kita akan coba dynamic disable dengan disable. Misalnya FA 0/5, kemudian kita switch port mode dynamic auto. Oke, sudah. Kita coba do show interface FA 0/5 switch port. Nah, sini mode operasionalnya tuh berubah teman-teman. Yang tadi itu switch 1 tuh desirable, yang kedua tuh auto. Jadi di sini kita bisa lihat jadi ini jadi terang, optional modenya jadi terang. Sedangkan kita ganti yang switch 1 jadi auto, switch 2 auto, itu jadi statis mode teman-teman, operational modenya. Nah kita akan ganti lagi ya teman-teman, mode terang. Oke, udah diganti mode terang. Kita yang sini juga kita mau ganti lagi jadi mode terang. Oke, sudah selesai. Nah baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk menginput, menambahkan native VLAN teman-teman. Jadi native VLAN itu kegunaannya untuk apa? Nah jadi jika nanti tuh ada yang tidak ada label atau yang tadi kita bahas itu untag, nanti itu akan masuk ke native VLAN teman-teman. Karena dia tuh tidak punya yang namanya kayak identitas, jadi dia gak tahu itu VLAN berapa, VLAN 10, 20, 30 atau berapapun. Jadi dia tuh akan masuk langsung otomatis ke native VLAN ini teman-teman. Nah, kita akan langsung masuk ke sini, kemudian kita seperti biasa. Nah, di sini itu kita akan coba dulu do show interface terang dulu ya teman-teman. Nah, di sini native VLAN-nya itu satu teman-teman. Kita belum konfigurasi, kita belum ubah. Kita akan ubah menjadi apa yang kita inginkan teman-teman. Nah, misalkan 99 ya teman-teman. Nah jadi gini, ini di port FA0/5 ini kita interface 5. Oke, kemudian kita ketik switch port, kemudian terang native VLAN 9. Nah di sini itu sudah ada ya pada sini. Kemudian kita akan coba di switch yang satunya lagi teman-teman, biar sama. Nah, ini native VLAN-nya mismatch. Kenapa? Karena yang di sininya belum diberikan native VLAN-nya juga, belum dikonfigurasi. Kemudian kita config terminal ya, tadi kita do show terang interface terang.
Nah, di sini nativilannya 1 ya. Jadi kita akan tambahkan teman-teman interface yang FA 0/5. Kita masukkan switchboard mode perang native VLAN 9. Nah, kita do show lagi teman. Maaf, salah teman-teman. Do show interface terang teman-teman, bukan FA05 ya. Nah, di sini native VLAN-nya sudah ada. Jadi yang sebelah sini switch 1 ini belum kita lihat lebih lanjut ya. Kita lihat do show interface strong. Kalau sudah ada native VLAN-nya. Nah, native VLAN-nya sudah ada teman-teman. Jadi kita sudah menginput native VLAN. Nah, jadi misalkan nih karena kita sudah mempunyai native VLAN, jadi nanti jika ada perangkat yang tidak ada label atau untag, si perangkat ini tuh akan bisa masuk ke native VLAN-nya teman-teman. Jadi jika ada yang berlabel nih, sudah ada label VLAN ID ini, misalkan yang ini kan VLAN 10, ini VLAN 20. Nah, itu akan langsung masuk saja gitu dengan label masing-masing. Sementara ini yang tidak ada label itu akan masuk ke native VLAN. Nah, mungkin segitu saja pembahasan video kali ini. Baik, mungkin segitu saja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam video saya. Karena mau bagaimanapun saya juga masih butuh ilmu pengetahuan, masih butuh belajar. Nah, karena itu saya meminta saran dari kalian untuk saya bisa menjadi lebih baik. Segitu saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.